Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, sistem pemerintahan di Simalungun sebelum Indonesia merdeka dan tanggapan saya tentang klaim tanah adat di Sihaporas, Simalungun. Sistem pemerintahan di Simalungun sebelum Indonesia merdeka adalah monarki absolut. Dalam kajian etimologi kata, monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu, monos yang artinya tunggal dan ahein, memerintah atau penguasa. Di Simalungun, raja memerintah secara absolut dibantu dengan dewan kerajaan yang terdiri dari guru bolon, pihak sanina atau saudara raja yaitu para parbapaan, dan puang bolon atau permaisuri utama yang juga dapat mempengaruhi keputusan raja dalam mengambil suatu kebijakan. Seperti contoh, di kerajaan Dolok Silok, dewan kerajaan disebut Basikanau Empat atau tiang yang empat yang terdiri dari 1. Tuan Bandar Hanopan, 2. Tuan Dolok Saribu, 3. Tuan Sinasi, 4. Tuan Dolok Mariring. Tugas mereka adalah untuk membantu raja dalam mengambil dan menjalankan suatu kebijakan serta mensahkan raja yang akan naik tahta. Puang bolon atau permaisuri utama berasal dari kerajaan raya, Saragih Garingging. Begitu juga dengan sistem pemerintahan di wilayah Partuanon yang ada dalam kesatuan induk kerajaan, akan meniru atau mengambil sistem dari induk kerajaan di mana Partuanon itu berpusat. Sebagai salah satu contoh sistem pemerintahan di Partuanon Dolok Huluan yang mengambil sistem pemerintahan dari induknya, Kerajaan Panei. Partuanon ini sudah tersistem dengan rapi sesuai dengan pembagian tugas atau jabatannya, yang terdiri dari 1. Tuan Sidagambir Rumah Bolon, sebagai anak tertua yang berada di Rumah Bolon Dolok Huluan. 2. Tuan Sidagambir Raja Goraha, yang bertugas menjadi panglima perang dan pertahanan Dolok Huluan. 3. Tuan Sidagambir KHKH, yang bertugas menjadi penasehat Partuanon. 4. Tuan Sidagambir Buntu. 5. Tuan Sidagambir Sipandan. Sebelum terjadinya turbulensi sosial atau yang lebih dikenal revolusi sosial 1946, sistem pemerintahan monarki ini masih berjalan di setiap kerajaan dan Partuanon di Simalungun. Setelah revolusi sosial 1946, Swapraja Simalungun akhirnya dihapuskan dan masuk ke dalam negara Sumatera Timur, salah satu negara dalam Federasi Republik Indonesia Serikat. Negara Sumatera Timur dipimpin oleh Dr. Tengku Mansur sebagai Wali Negeri Negara Sumatera Timur, dan Tuan Kaliamsyah Sinaga sebagai Wakil Wali Negeri Sumatera Timur. Perlu kita ketahui bersama, Wakil Presiden Republik Indonesia Bung Hatta, pada tahun 1947 secara pribadi yang meminta Tuan Kaliamsyah Sinaga menjadi Wakil Wali Negeri Negara Sumatera Timur. Tuan Kaliamsyah Sinaga kemudian menerima permintaan Bung Hatta untuk menjadi Wakil Wali Negara Sumatera Timur dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Kerajaan Tanah Jawa dan kerajaan-kerajaan lain yang berada di Simalungun seluruhnya, yang sudah hancur akibat dari dampak revolusi sosial 1946, yang didalangi oleh barisan harimau liar atau BHL, di mana kerajaan-kerajaan tersebut sudah tidak mungkin dapat berdiri lagi dan berdaulat di dalam NKRI. Yang berarti bahwa tidak mungkin ada kerajaan yang berdaulat di dalam suatu negara. Maka dari itu perlu ada perlindungan akan bekas-bekas swapraja. 2. Negara agar memberikan kemudahan-kemudahan terhadap eks-kerajaan di Simalungun yang telah hancur tersebut untuk dapat menata kembali kehidupan masyarakatnya agar kembali normal. Akhirnya negara Sumatera Timur secara resmi kembali ke pangkuan NKRI tahun 1950, berkat kerja keras Bung Hatta dan Tuan Kaliamsyah Sinaga yang berhasil mendamaikan para bangsawan Sumatera Timur. Lihat Future Academica, The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advance Volume 2, nomor 4, Desember tahun 2024, halaman 671-683, Dilema Republik Tuan Raja Kaliamsyah Sinaga tahun 1910 sampai tahun 1981, Dr. Suprayitno dan kawan-kawan. Melihat fenomena pengklaiman tanah adat yang terjadi di Sihaporas, yang dilakukan oknum dari Marga Ambarita, sungguh tindakan itu sangat menyakiti perasaan kami. Yang saya soroti di sini adalah pengklaiman yang terus terjadi di Simalungun, mulai dari Raja Sitonggang Batanio Sinaga menjadi Marga Sitanggang, Dolok Si Imbo Bolon diklaim Marga Simbolon, begitu juga dengan Sihaporas diklaim Marga Ambarita. Wilayah Sihaporas itu sebenarnya dahulu bagian dari Partuanon Sipolha dan berdekatan dengan Partuanon Sidamanik yang induknya ke Kerajaan Siantar. Kejadian klaim yang terus terjadi yang umumnya dilakukan marga-marga dari Pulau Samosir sangat melukai hati kami. Dahulu mereka datang diterima baik oleh Raja dan Partuanon Simalungun.
Saya yakin Partuanon Sipolha dan Sidamaniklah yang mengizinkan marga Ambarita bisa bermukim di Sihaporas, tapi mereka ini tidak setia, tidak mau memakai Damaniknya, malah adatnya adalah adat Samosir dan mengklaim tanah adat di Sihaporas dengan sepihak. Seharusnya pakailah Damaniknya dan beradat Simalungunlah, informasikan kepada keturunan Partuanon Sipolha dan Sidamanik terlebih dahulu, agar mau membantu menyelesaikan masalah, tetapi itu semua tidak dilakukan oleh oknum marga Ambarita. Malah mereka mengklaim sepihak adanya tanah adat mereka di Sihaporas. Mengenai tanah adat, memang Partuha Simalungun sudah menyampaikan tidak ada tanah adat di Simalungun. Sejak Swapraja Simalungun dahulu masuk negara Sumatera Timur sudah tidak ada lagi tanah adat, berlanjut tahun 1950, negara Sumatera Timur resmi kembali kepada NKRI dan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1962. Tetapi kalau undang-undang dan perda mengizinkan adanya tanah adat, kita sebagai penggiat budaya bisa membahasnya kembali. Perlu adanya kepastian hukum di ranah yudikatif. Kalau undang-undang masyarakat adat sudah sah dan menjamin adanya tanah adat, baru kemudian kita meminta pemerintah daerah untuk membuat perda berdasarkan undang-undang masyarakat adat dan tanah adat yang berlaku. Kita bersama Partuha Simalungun harus membahas kembali mengenai tanah adat kalau undang-undang tersebut disahkan oleh DPR. Mudah-mudahan negara bisa mendukung pengembangan budaya dan adat istiadat menjadi lebih adil dan transparan. Tetapi melihat kinerja DPR sekarang, kita sudah tahu bersama, yang terlihat baru-baru ini mereka joget-joget dan terjadi demo besar-besaran, apakah mereka bisa transparan memperjuangkan tanah adat? Mari kita tunggu bersama. Selama undang-undang yang menjamin tanah adat dan perda yang lebih detail menuangkan undang-undang itu belum ada, saya sepakat dengan Partuha Simalungun, tidak ada tanah adat di Simalungun, apalagi yang klaim itu justru datang dari suku pendatang di Simalungun. Semoga bermanfaat.